Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di acara tausiah atau bincang-bincang sejenak dalam menyampaikan sebuah motivasi-motivasi untuk generasi milenial pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah dalam kesehatan dan kenikmatan kehidupan yang kita rasakan pada hari ini. Dan beri salam kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, generasi milenial pada dasarnya rata-rata daripada generasi milenial hari ini sudah lupa pada jati dirinya dengan perkembangan sebuah teknologi dalam sebuah kehidupannya. Cukup kita ketahui anak-anak bapak semua bahwasanya untuk generasi kita hendaknya mari kita kembali kepada dasar kita kembali, bahwasanya Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya dan Allah akan merendahkan derajat manusia itu dengan serendah-rendahnya kembali. Nah, hendaknya kita pada hari ini di zaman milenial yang penuh dengan serba teknologi, hendaknya kita jangan sampai kepada golongan orang yang direndahkan di mata Allah. Mohon maaf anak-anak bapak semua kalau seandainya apa yang bapak sampaikan pada hari ini menjadi sebuah momok atau menjadi sebuah aturan-aturan yang mungkin susah untuk anak bapak menjalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh kecil bisa kita ambilkan bahwasanya di dalam Android nih anak-anak bapak semua, bahwasanya di dalam itu banyak sebuah aplikasi-aplikasi yang telah anda download melalui pemakaian kuota paket. Sementara pada hari ini dengan masa pandemi kita pada hari ini dengan sistem pola pembelajaran kita, maka ada kewajiban bagi bapak sebagai guru agama untuk berbagi sebuah kontribusi dalam mempergunakan waktu dengan baik. Di dalam aplikasi anak bapak semuanya ada WA, ada IG, ada di sana Facebook, ada di sana Twitter, ada di sana mungkin TikTok atau Snack atau sebagainya. Tapi tidak banyak di antara anak bapak yang mendownload sebuah aplikasi sifat pembelajaran yang bermanfaat. Dari yang bapak sampaikan tadi mungkin ada 7 atau 8 aplikasi yang mana aplikasi itu akan menyita waktu anak-anak bapak semua dalam masalah menerima materi-materi atau ilmu-ilmu. Kalau ditanya pada hari ini di generasi milenial, apa kegunaan aplikasi-aplikasi yang sudah di-download katanya untuk mengikuti zaman modern pada hari ini. Nah, kita kembali kepada marwah kita sebagai seorang muslim, bahwasanya di agama kita muslim, di agama kita Islam, bahwasanya seorang perempuan itu tidak dibenarkan mengumbar auratnya kepada orang lain dan tidak dibenarkan bahwasanya untuk bersenonoh di dalam sebuah media sosial. Dan ternyata pada hari ini generasi muda milenial banyak yang sudah menyimpang dalam hal itu. Maka kembalilah kepada fitrahnya kembali, bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Maka kalau sudah dikatakan dengan sebaik-baik bentuk, maka kembalilah kita dengan fitrah kebaikan itu kembali. Kepada anak bapak mungkin bisa dikatakan sebuah pesan moral, bahwasanya mari kita lihat kembali ke belakang bagaimana orang tua kita punya tujuan dan harapan terhadap diri kita sebagai anak yang besar atau anak yang paling besar di rumah atau anak yang paling bontot atau yang paling kecil sekalipun. Keinginan orang tua kita tidak lain dan bukan adalah sebuah keberhasilan yang diinginkan. Nah, maka daripada itu, lihatlah kembali sejauh mana orang tua kita berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk kita untuk menuntut ilmu ke sekolah, maka pergunakanlah waktu itu dengan sebaik mungkin untuk menuntut ilmu. Karena banyak yang saya lihat sampai hari ini bahwasanya anak-anak bapak itu lupa waktu dengan gadgetnya. Seharusnya dia baca buku materi pembelajaran, tapi lebih banyak dia mempergunakan waktu melihat gadgetnya kembali. Nah, ini yang kita sesalkan dengan generasi muda pada hari ini, atau yang disebut dengan generasi milenial. Dan di dalam surah At-Tin sudah disampaikan bahwasanya
Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apakah mau kita generasi muda untuk pencetus generasi bangsa, di mata Allah kita adalah hina, tetapi di mata manusia kita mungkin tinggi, bahwasanya kita paham dengan apa yang ada di tangan kita hari ini, yang cuma besarnya sebesar selebar telapak tangan, yang mana bisa kita mengatakan dunia dalam genggaman kita dengan mempunyai gadget itu, tetapi tidak mempergunakan dengan yang bersifat yang positif. Nah, mungkin jauh lebih baik kita dibilang tidak paham dengan teknologi, atau kita cetek, atau kurang memahami sebuah teknologi itu, tapi di mata Allah tingkat keimanan, tingkat ibadah, akhlak kita bagus. Mungkin inilah yang membawa kita kepada derajat yang jauh lebih tinggi. Ini mungkin sebagai pesan moral, dan dalam hal ini kepada anak-anak Bapak semua dan kepada mendengar di luar sana, mudah-mudahan mari kita sama-sama mengayomi kembali, dan mungkin ini pesan kepada orang tua kita, bahwasanya di dalam hal ini perlu kita untuk lebih ekstra untuk menjaga bagaimana anak-anak kita di luar sana, karena banyak dari sebuah aplikasi-aplikasi yang melalaikan anak-anak kita dalam masalah ibadahnya, masalah kewajiban pentingnya dalam menuntut ilmu, dan bahkan sampai ada anak-anak kita, generasi muda kita, yang tidak mau tahu dengan kesibukan orang tuanya karena dia bermain game online dengan gadgetnya. Ini na'udzubillah sebuah generasi pada hari ini, dan itu sudah kita lihat di luar sana, dan banyak kita lihat di kalangan masyarakat, bahwasanya ada suatu hal yang menyimpang. Dan begitu juga orang tua kita. Terkadang ini mungkin sebagai pesan moral juga, bahwasanya orang tua tidak layak memberikan sebuah kenyamanan kepada anaknya dengan membiarkan memberikan HP kepadanya, asalkan dia tidak terganggu aktivitasnya. Ini pun tidak dibenarkan, karena itulah yang menyebabkan generasi muda kita merasa bebas dia mempergunakan gadgetnya. Nah, di dalam ayat Allah telah menyampaikan, Allah bersumpah demi Wahtin, demi Bukit Tursinai, dan demi kota Mekah yang damai. Allah bersumpah atas itu, bahwasanya Allah itu telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Maka kalau sudah Allah yang bersumpah, nah kenapa manusia itu hari ini tidak baik di mata kita melihat secara naluriah saja hari ini? Kenapa tidak baik menurut kita? Sementara Allah sudah menyampaikan bersumpah demi Wahtin, buah surga, demi Bukit Tursinai, demi kota Mekah yang aman, yang damai. Nah, inilah letaknya kita di kehidupan kita pada hari ini. Kita dihadapkan dengan pilihan. Maka untuk itu pesan dari Bapak, mari kita bersebaik kembali, ibarat orang Minang, hiduplah sesuai jo kemampuan, ukur bayang-bayang sepanjang badan, jangan sampai gadang pasak lebalur tiang. Itulah marwah kita sebagai kaum muslimin, apalagi kita di ranah Minang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan tausiah yang pendek. Saya akhiri, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.